Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mudia Putri dengan NPM 21520111106. Di sini saya akan mempresentasikan resume materi pertemuan 9 sampai dengan 12. Untuk materi yang ke-9 itu konsep dan pengaturan pengangkutan. Pengaturan pengangkutan, keseluruhan peraturan hukum yang mengatur jasa pengangkutan meliputi Undang-Undang Pengangkutan, Perjanjian Pengangkutan, Konvensi Internasional tentang Pengangkutan, Kebiasaan dalam Pengangkutan. Kajian hukum pengangkutan. Yang pertama ada asas, landasan filosofi, aturan hukum, keadilan, kebenaran. Yang kedua ada teori hukum normatif, para pihak seharusnya berbuat. Yang ketiga praktik hukum terapan berupa perbuatan nyata. Selanjutnya, tata hukum nasional adalah sistem hukum yang memiliki asas, bentuk tertulis, konstitusional, dibuat pembuat undang-undang, meliputi bidang hukum positif, berasaskan Pancasila, dan tujuan bangsa dan negara. Selanjutnya, subsistem tata hukum nasional. Yang pertama, subjek pengangkutan, yaitu pihak-pihak. Yang kedua, status hukum subjek, yaitu perusahaan pengangkutan. Yang ketiga, objek pengangkutan, yaitu muatan dan biaya. Yang keempat, peristiwa pengangkutan, yaitu perjanjian dan penyelenggara. Dan yang terakhir, hubungan pengangkutan, yaitu hak dan kewajiban pihak-pihak. Selanjutnya, materi 10 dan 11. Yaitu objek pengangkutan. Objek merupakan segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang meliputi muatan barang, penumpang, alat pengangkut dengan tenaga mekanik, biaya pengangkutan, dan dokumen angkutan. Barang muatan, klasifikasi barang menurut keperluannya yaitu sandang seperti tekstil, kain, baju, celana, pangan, beras dan gula, rumah tangga, lemari dan dapur, bangunan seperti kayu besi, dan pendidikan seperti buku dan alat tulis. Alat pengangkut. Jenis alat pengangkut yaitu kereta api dijalankan di atas rel dikemudikan oleh masinis. Kendaraan umum dijalankan di jalan raya kemudian dikemudikan oleh supir. Kapal niaga dijalankan di perairan dikemudikan oleh nahkoda. Dan pesawat udara dijalankan di udara dikemudikan oleh pilot. Sifat alat pengangkut yaitu layak jalan, layak laut, layak terbang, dibuktikan dengan sertifikat uji kelayakan, terdaftar menurut hukum Indonesia, dan tanda kebangsaan diberikan kepada alat pengangkut milik warga negara Indonesia yang terdaftar. Selanjutnya materi ke-12 yaitu pengangkutan niaga charter, klasifikasi dan kriteria. Pengangkutan niaga reguler itu disediakan bagi kepentingan umum, dilaksanakan menurut proyek dari pemerintah, biaya angkutan dibayar berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah. Pengangkutan niaga charter disediakan bagi kepentingan tertentu, dilaksanakan menurut waktu atau biaya angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Aspek hukum perdata, alat pengangkut, penyelenggaraan, biaya angkutan berdasarkan perjanjian. Adapun ketentuan charter, yaitu hanya pengangkutan laut charter diatur secara khusus dalam KUHD dan pengangkutan charter umumnya diadakan secara tertulis. Jenis charter atau tujuan. Charter untuk kepentingan sendiri, yaitu alat pengangkut hanya digunakan untuk kepentingan charter sendiri. Yang kedua, pengcharter dapat berupa pemilik barang atau penumpang. Selanjutnya, charter untuk kepentingan umum. Yang pertama, alat pengangkut digunakan pencharter untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua, pencharter adalah perusahaan pengangkutan yang kekurangan alat pengangkut. Perbedaan antar keduanya. Pada jenis pertama, tercharter adalah perusahaan pengangkutan. Pencharter adalah bukan perusahaan pengangkutan. Pada jenis kedua, tercharter dan pencharter adalah perusahaan pengangkutan. Pada jenis pertama, sebagai pencharter tidak dapat mencharterkan lanjutan, pada jenis kedua dapat mencharterkan kelanjutan. Pada jenis pertama, semua biaya alat pengangkut ditanggung pengangkut. Pada jenis kedua, ditanggung pencharter kecuali jika dijanjikan sebaliknya. Pada jenis pertama, risiko pelanggaran ditanggung tercharter. Pada jenis kedua, risiko pelanggaran ditanggung pencharter. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.